Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya semua? Hari ini Pak Alwi akan menyampaikan materi terkait dengan fikih. Nah, khususnya fikih yang Pak Alwi akan sampaikan adalah fikih tentang pernikahan dalam Islam. Ini salah satu materi yang menarik tentunya ya untuk kalian di jenjang SMA. Baik, berikan kesempatan untuk saya menjelaskan. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama adalah menganalisis ketentuan pernikahan. Nanti di dalamnya ada hukum, ada tala, ada rujuk, dan lain sebagainya. Sebenarnya materi pernikahan ini banyak sekali, cuman yang akan saya sampaikan dalam pertemuan kali ini tidak seluruhnya, jadi hanya sebagian-sebagian yang penting. Kemudian nanti selanjutnya akan saya sampaikan di materi selanjutnya, di video selanjutnya atau pada pertemuan tatap muka. Yang kedua adalah memahami pernikahan dalam Islam itu sendiri, konsepnya seperti apa. Kemudian menjelaskan syarat, rukun, dan tujuan. Khususnya adalah hukumnya juga nanti ada. Kemudian menghubungkan nilai-nilai pernikahan. Kemudian memahami tugas dan tanggung jawab tiap pasangan. Kemudian yang terakhir adalah hikmah dari pernikahan itu. Baik, coba perhatikan di antara 3 gambar di sini. Nah, yang pertama itu adalah ada seorang mempelai laki-laki yang sedang mengucapkan ijab kabul. Nah, yang kemudian ditemani oleh para wali, saksi, kemudian ada bapak naibnya. Nah, kemudian yang kedua adalah penyerahan mahar dari mempelai laki-laki kepada pasangannya. Kemudian yang terakhir adalah kemudian menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, artinya keluarga yang bahagia dari pernikahan yang sah tersebut. Selanjutnya adalah infografis pada materi kali ini. Bisa kalian lihat semuanya di sini. Hanya sebagian ya, nanti ada yang saya akan sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Nah, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah pengertian pernikahan. Coba kalian lihat gambar tersebut. Apa yang kalian bayangkan? Apa yang kalian pikirkan? Ada raut wajah yang bergembira, ya, kemudian diiringi dengan rebana, ada keluarga di belakangnya, seperti itu. Jadi pernikahan dalam Islam adalah sebuah kegiatan sakral yang memiliki dimensi spiritual, iya, sosial, iya, bahkan moral. Ini nikah secara bahasa berarti menggabungkan dan berkumpul. Nikah dianggap sebagai ibadah yang panjang, yang lama. Kenapa? Ya, karena menikah itu salah satu kegiatan untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Ketika kita bisa menjalankan dengan benar, maka di setiap kegiatan pernikahan itu akan melahirkan ketenangan, kegembiraan, dan lain sebagainya. Kemudian konsep pernikahan ini didasarkan pada ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah yang memandang pernikahan sebagai bentuk ibadah, yaitu perjanjian yang kokoh, namanya misaqan ghaliza. Jadi tujuan utama dari pernikahan adalah untuk membangun kehidupan keluarga yang penuh ketenangan. Dalam Islam disebut dengan sakinah, kemudian diliputi cinta kasih yang dalam Islam disebut dengan mawadah, dan akan mendapatkan rahmah yang dalam Islam disebut dengan namanya rahmah. Melalui pernikahan, Islam memberikan jalan yang benar dan halal untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia, menjaga kesucian diri dari perbuatan-perbuatan dosa, dan melahirkan generasi yang soleh. Artinya apa? Dengan pernikahan kita bisa melakukan apa saja dengan pasangan kita dan tidak akan menimbulkan dosa. Nah, seperti itu. Berbeda dari kalau misalkan masih pacaran dan sebagainya, itu kan setiap kegiatannya misalkan chatting mesra itu akan mendatangkan dosa, kemudian bergandengan mendatangkan dosa dan lain sebagainya. Tapi ketika menikah semuanya akan dianggap sebagai ibadah. Kemudian yang selanjutnya adalah cara memilih pasangan dalam Islam. Rasulullah bersabda, "Tunkihul mar'atu li'irbi'in maliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fadfar bidaritin taribat yadak." Jadi menikahi perempuan itu karena 4 hal. Yang pertama adalah hartanya, kedua adalah hasabnya atau keturunannya atau kedudukannya, kemudian yang ketiga adalah wali jamaliha, yaitu kecantikannya, yang terakhir adalah agamanya.
Tapi di hadis terakhir Rasulullah mengatakan fadfar bidzatiddin taribat yadak, maka pilihlah yang agamanya baik, niscaya kamu akan merasakan keberuntungan. Nah, seperti itu. Memilih pasangan yang beragama tidak hanya berarti taat ibadah, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia, yang mencerminkan ajaran Islam itu sendiri. Agama menjadi landasan kuat untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan pernikahan. Nah, ini penting. Harta, keturunan, dan kecantikan adalah nilai tambah. Tetapi tanpa agama, pondasi rumah ini tidak akan kokoh atau bisa dikatakan akan rapuh gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian milih hartanya, nggak apa-apa. Milih kedudukannya, nggak apa-apa. Milih karena kecantikannya, nggak apa-apa. Yang penting jangan tinggalkan akhlaknya. Jangan tinggalkan agamanya. Karena di dalam agama itu ada akhlak, ada perilaku, ada pemahaman tanggung jawab, tugas, dan sebagainya. Dengan memilih pasangan yang memiliki pemahaman agama yang baik, hubungan suami istri lebih berpotensi tinggi ya, akan membawa ketenangan dan keharmonisasian. Dan yang penting adalah akan membawa keberkahan. Nah, hal ini sejalan dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian Rasulullah SAW memberikan panduan ini agar umatnya dapat menjalani kehidupan pernikahan yang penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan. Nah, ini yang penting. Nah, kemudian selanjutnya adalah hukum, rukun, dan tujuan. Yang pertama adalah hukum. Hukum pernikahan itu sesuai dengan kondisi. Jadi akan berubah-ubah. Nah, gini. Wajib, jika seseorang mampu secara finansial dan mental, dan dia tuh sangat takut terjerumus ke dalam dosa yang hubungannya dengan perzinahan, dosa yang hubungannya dengan lawan jenis, maka ini hukumnya wajib. Yang kedua adalah sunnah bagi mereka yang tidak takut terjerumus ke dalam perzinahan dan dapat menjaga dirinya dengan baik. Dan dia juga seorang yang mampu secara finansial dan mental, jadi dia mampu, dia nggak takut dengan perzinahan, maka itu hukumnya sunnah. Lebih baik menikah. Untuk apa? Untuk menjalankan perintah Allah, untuk mengikuti ajaran Rasulullah. Yang ketiga adalah makruh. Jika seorang tidak memiliki kemampuan finansial atau fisik untuk memenuhi hak pasangannya, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan masalah, maka ini hukumnya adalah makruh seperti itu. Yang terakhir adalah haram. Hukum menikah adalah haram jika tujuannya bertentangan dengan syariat, seperti ingin melukai pasangan atau merusak hubungan keluarga pasangan. Ini haram. Kemudian yang kedua, kita akan bahas tentang rukun. Rukun sesuatu yang harus ada. Kalau tidak ada, maka menjadi tidak sahnya sesuatu ya. Misalkan pernikahan kalau nggak satu aja nggak ada, misalkan nikah nggak ada, maka pernikahan itu tidak akan sah. Yang pertama adalah adanya mempelai pria dan adanya mempelai wanita. Nah, ini. Dan itu harus benar-benar laki-laki, harus benar-benar wanita, bukan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau laki-laki yang mengaku perempuan atau perempuan yang mengaku laki-laki. Tidak boleh. Jadi harus benar-benar laki-laki dengan harus benar-benar wanita seperti itu. Kemudian yang kedua adalah adanya wali nikah. Nah, wali nikah. Kemudian yang ketiga adalah dua orang saksi. Ya. Laki-laki, harus laki-laki. Yang memenuhi apa? Yang memenuhi syarat, nanti ada balik, ada adil, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah ijab dan qabul, yaitu serah terima antara wali dan mempelai pria sebagai tanda kesepakatan. Nanti akan saya sampaikan di video selanjutnya ya, kayak misalkan nanti ada ucapan-ucapan saya terima nikah dan kawinnya dan sebagainya. Itu adalah kata-kata dalam ijab qabul. Kemudian tujuan pernikahannya pertama adalah mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan sunnah Rasulullah untuk menjaga kehormatan dan kesucian antara hubungan laki-laki dengan perempuan. Yang kedua adalah mendapatkan ketenangan dan kasih sayang. Nah, ini juga penting juga. Sebagaimana yang disampaikan Allah dalam Al-Quran surah Ar-Rum, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Nah, gitu. Adanya ketenangan dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga adalah membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian melanjutkan keturunan yang baik sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah menghindari zina. Karena ada hubungan laki-laki dan hubungan perempuan, kan ini sangat berpotensi untuk menimbulkan hasrat-hasrat yang nafsu ya, hasrat-hasrat nafsu, hasrat-hasrat seksual dan sebagainya. Nah, ini kalau misalkan hubungan itu
dilakukan di luar nikah misalkan, ya ini akan sangat berpotensial tinggi terjadinya perzinahan. Nah, seperti itu. Dengan cara menikah itu bisa menjaga kehormatan dirinya dan masyarakat, seperti itu dari perbuatan zina. Selanjutnya adalah menghubungkan nilai dalam pernikahan. Yang pertama adalah tanggung jawab. Pernikahan mengajarkan pentingnya menjalankan peran masing-masing. Ya, suami sebagai pemimpin keluarga, istri sebagai pendukungnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah kerjasama. Sebuah keluarga tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kerjasama. Nilai ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui saling membantu dalam pekerjaan rumah, mendukung anggota keluarga, menghadapi kesulitan, dan berbagai beban secara adil. Kemudian selanjutnya adalah komunikasi. Nah, menjaga komunikasi. Komunikasi adalah kunci langgengnya sebuah hubungan, seperti itu ya. Kita sering mendengar hal seperti itu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini penting untuk membangun hubungan yang sehat, gitu ya. Menggunakan dialog-dialog yang baik, yang menjaga keharmonisan, ya. Kemudian selalu jujur dan penuh empati, ini akan merekatkan antara kedua pasangan. Kemudian yang keempat adalah kasih sayang dan penghormatan. Dalam pernikahan, kasih sayang dan penghormatan menjadi dasar yang sangat kuat dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa diwujudkan dengan menghormati perbedaan ketika ada konflik, gitu. Dan berusaha juga menghindari konflik. Namanya menikah nggak mungkin kalau nggak ada konflik. Jadi kita harus berusaha untuk menghindari itu. Kalaupun sudah terjadi, ya harus dijadikan jalan keluar dengan cara yang baik. Kemudian menunjukkan kepedulian kepada sama orang lain, kepada pasangan, seperti itu. Selanjutnya adalah tugas dan tanggung jawab suami. Yang pertama adalah memimpin keluarga. Memimpin keluarga dengan bijaksana, adil, sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang kedua adalah memberikan nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga seperti makan, tempat tinggal, pakaian, dan nafkah batin. Yang ketiga adalah perlindungan, menjaga keselamatan, kehormatan, dan kesejahteraan istri dan anak. Ini juga penting, ya. Membangunkan rumah, melindungi dari omongan orang lain dan lain sebagainya. Kemudian membimbing agama. Nah, ini laki-laki penting untuk membimbing keluarga untuk mendalami ilmu agama dan dalam melaksanakan ibadah, karena laki-laki adalah sebagai pemimpin. Kemudian yang kelima adalah memberi kasih sayang, bersikap pengertian, sabar, terciptanya suasana yang damai dalam rumah tangga, gitu ya. Nah, dalam ajaran agama Islam, laki-laki tugasnya adalah sebagai pemimpin dan pelindung, karena keluarga adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa." Jadi laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Jadi dia harus memastikan keluarganya terhindar dari bahaya dunia dan juga akhiratnya, menghindarkan dari siksaan neraka, itu ya. Sebagaimana Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Selanjutnya adalah tugas dan tanggung jawab istri. Yang pertama adalah taat kepada suami, menghormati dan mentaati suami selama tidak melanggar syariat, mengelola rumah tangga, ya, mengatur urusan rumah tangga, mendidik anak, ini penting. Jadi ibu adalah pendidikan pertama yang dijumpai oleh anak. Nah, menjaga kehormatan, melindungi diri keluarga dari hal-hal yang merusak kehormatan, ya. Kemudian mendampingi suami, mendukung suami secara emosional, mendukung suami dalam melaksanakan tugasnya, gitu. Dan yang terakhir adalah memberi kasih sayang, menjadi sumber cinta, perhatian, dan kenyamanan bagi keluarganya, gitu deh. Ini gambarnya seperti ini, taatnya. Faqala Nabi SAW, jika seorang wanita mendirikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan dan menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka ia akan masuk ke surga. Selanjutnya adalah tugas dan tanggung jawab bersama. Ini yang pertama adalah membangun keharmonisasian keluarga, menciptakan saling bertanggung jawab, menciptakan kedamaian penuh cinta dan sebagainya. Yang kedua adalah mendidik anak, mengajarkan nilai-nilai agama, moral, dan tanggung jawab kepada anak. Kemudian saling mendukung, ya, menjadi mitra, yang saling membantu dan menghadapi tantangan hidup. Yang keempat adalah ibadah dan doa bersama, memperkuat hubungan spiritual keluarga dengan beribadah bersama. Kemudian yang terakhir adalah menjaga komitmen, saling setia, jujur, menjaga kepercayaan satu sama lain. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, ini akan sejalan dengan firman Allah, di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan pasangan-pasangan untukmu. Supaya apa? Supaya kamu merasa tentram ketika bersamanya, seperti itu. Selanjutnya adalah hikmah pernikahan. Yang pertama adalah menyempurnakan agama,
Menikah adalah sunnah Rasulullah SAW yang menyempurnakan separuh agama dan menjaga dari dosa. Nah, yang kedua adalah mencapai ketenangan yaitu sakinah. Melalui pernikahan, pasangan mendapatkan cinta, mawaddah, dan kasih sayang yaitu rahmah yang akan membawa ketentraman. Yang ketiga adalah menjaga kesucian diri. Pernikahan melindungi diri dari perbuatan zina dan menundukkan pandangan. Sesuai sabda Rasulullah SAW, menikah lebih menjaga kemaluan. Ini penting sekali ini yang harus dipahami oleh anak. Kemudian yang keempat, membangun generasi yang soleh. Pernikahan yang dilakukan dengan cara hubungan yang dilakukan dengan cara yang baik ya, kemudian dilakukan dengan cara pernikahan adalah jalan untuk melahirkan anak-anak yang baik, berbakti, menjadi anak yang soleh. Kemudian yang kelima, melatih tanggung jawab dan kesabaran. Pasangan belajar bersabar, saling mendukung, menjalankan kewajiban masing-masing, karena nanti akan menghadapi berbagai cobaan dalam pasangan. Bahkan Allah mengutus satu setan sendiri ya, satu jin itu yang memang untuk merusak hubungan pernikahan ya. Namanya dasim namanya. Kemudian mendapatkan keberkahan. Allah menjanjikan kecukupan rezeki dan keberkahan melalui pernikahan sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an. Yang terakhir adalah ladang pahala. Setiap interaksi yang halal dalam pernikahan bernilai ibadah, bayangkan. Termasuk hubungan suami istri yang menjadi sedekah. Nah, kesimpulannya apa? Yang pertama adalah pernikahan sebagai ibadah dan penyempurna agama. Pernikahan dalam Islam adalah ibadah yang menyempurnakan separuh agama, menjaga kesucian diri, dan menjadi sarana untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pernikahan, pasangan suami istri membangun kehidupan yang dilandasi dengan cinta, kasih sayang, dan tanggung jawab untuk bersama-sama mencapai keberkahan dunia dan akhirat. Yang kesimpulan kedua adalah pernikahan sebagai pondasi keluarga dan masyarakat. Melalui pernikahan terbentuk keluarga yang harmonis dan menjadi tempat lahirnya generasi yang soleh. Pernikahan juga mengajarkan nilai-nilai sosial seperti tanggung jawab, kerjasama, dan mempererat hubungan antara keluarga sehingga berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik, terhindar dari perilaku-perilaku perzinahan. Nah, ini adalah materi-materi yang saya sampaikan pada video ini. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Demikian video yang telah sampaikan. Nanti kemungkinan ada video lagi yang mungkin bisa menjadi bahan materi untuk bisa kalian pahami, untuk memahami materi tentang fikih, khususnya adalah fikih pernikahan dalam Islam. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.